naik ke gunung ketemu sama orang hutan gitu? Agak shock ya. Shock gimana nih? Kemungkinan ketemu orang hutannya kecil, kayak aku tuh kayak agak lemes gitu loh. Macam buah-buah. Nah pas saya ambil, saya penasaran itu buah seperti apa yang mereka makan. Live in 30 minutes. Part 2 di edisi podcast Live in 30 Minutes kali ini adalah trip masih barengan sama The Body Shop dan juga Yayasan Kehati. Kalau sekarang Ariza sudah bersama para peserta yang udah ikut trekking, udah ikut jalan-jalan, nyobain berbagai macam makanan eksotis. Nah, kita kenalan dulu dari sebelah kanan. Ini ada Adi, ini adalah content creator, pemenang Reels ya. Kemarin sempat ada kompetisi juga. Terus di sebelah kanan saya ini adalah influencer alias content creator adventure. Ada Laude. Di belakang saya ini adalah pemenang ya. Ini adalah pemenang kartun yang kemarin sudah ikutan lomba kompetisi. Ini adalah salah dua pemenangnya. Ada Hersa. Halo. Ada juga Shirley, ini sama pemenang. Dan juga ada pemenang Reels, ada Mbak Lulu. Halo. Gimana? Kita bakal cerita nih keseruannya. Kemarin udah sempet jalan, makan, trekking. Yang pertama kita ngobrol-ngobrol dulu soal trekking nih. Jadi kemarin itu kita semua semangat banget kan, pengen trekking ketemu orang hutan. Tapi kalau nggak ada drama kayaknya nggak seru ya. Kita tanya nih, jadi ini ternyata nih konon katanya nih menurut penerawangannya. Jadi menurut keterangannya dia ini adalah anak mall, nggak pernah keluar rumah. Ya, nggak pernah pergi jauh-jauh dari mamanya. Terus tiba-tiba masuk ke hutan. Halo Shirley, dia udah senyum-senyum dari tadi loh. Gimana Sher, pengalaman pertama nih naik ke gunung ketemu sama orang hutan gitu? Agak shock ya. Shock gimana nih? Kayak shock tapi dalam artian positif. Positif maksudnya ya. Kayak, wah gitu, ini tuh pertama kali ngelihat orang hutan secara langsung gitu di tempat tinggalnya. Beda kan kalau vibes-nya ngelihat di Ragunan tuh beda. Beda ya. Terus pengalaman trekking juga cukup mengesankan ya. Karena di awal-awal nih ya, ini pada saat belum sampai 1 kilo ya, belum 1 kilo pertama nih tiba-tiba wah dia udah mulai sakit nih gitu kan, udah mulai lemas gitu kan, capek. Terus ternyata begitu disamperin sama orang hutan, namanya siapa kemarin orang hutannya? Pesek ya. Pesek. Begitu ketemu sama Pesek kok langsung semangat, gimana nih? Soalnya kan ini first time buat aku. Iya. Terus kayak naik tangganya juga kayak banyak banget. Itu bikin apa ya, karena aku juga jalannya terlalu cepet kan ngikutin yang depan. Oh, ikutin guide-nya ya? Iya, jadi aku tuh kayak lupa nafas gitu loh. Terlalu excited. Nah, terus pas aku nyampe di atas tuh kayak pas aku tahu kemungkinan ketemu orang hutannya kecil, kayak aku tuh kayak agak lemes gitu loh, kayak sedikit kecewa ya gitu. Tapi ternyata tiba-tiba Mas Gesi tuh bilang di bawah ada orang hutan gitu, pada rame-rame. Ayo itu lagi, bangun lagi gitu. Semangat lagi aku lihat. Terus pas lihat orang-orang ngumpul tuh kayak wah, ternyata beneran, ternyata orang hutan asli tuh gini, di alam tuh kayak gini gitu. Liar gitu ya, menarik. Dan ternyata banget. ini Shirley paling depan loh buat ngelihat orang hutannya. Ini kalau Mbak Lulu gimana nih Mbak Lulu? Kemarin ini apakah ini pertama kali juga trekking? Halo, sama pertama kali trekking Kak. Pertama kali trekking ya. Suaraku maaf ya. Saking serunya. Saking serunya kemarin sampai habis suaranya ya. Teriak-teriak. Yang penting 2024 suaranya ada ya. Oke. Teriak-teriak itu orang hutan. Iya. Itu seru banget teman-teman yang lain. Selain ketemu orang hutan juga banyak keanekaragaman hewani. Iya. Seperti burung koau. Iya. Ketemu juga kura-kura kemarin. Ketemu kura-kura yang ternyata di bawahnya banyak pacetnya ya. Iya, ternyata kura-kura itu hewan yang cepet. Nggak seperti yang kita bayangin selama ini. Iya, lambat loh. Dibilang ternyata lelet, padahal dia lari. Bisa dia lari. Mbak, kalau diajakin lagi buat trekking kayak gini kira-kira tertarik nggak? Mau dong. Mau ya? Hati dan Body Shop. Mau dong. Satu lagi ada Hersa. Kalau selama ini kan mungkin ngebayangin orang hutan tuh lewat dari YouTube gitu ya, lihat dari Ragunan, begitupun pas ketika gambar gitu kan inspirasinya. Pada saat ketemu langsung nih, gimana feel-nya? Oh pasti kalau ketemu langsung pasti beda banget ya, apalagi kita bisa tahu jelas perbandingan manusia sama orang hutan kayak gimana.
terus gimana cara mereka interaksi sama kayak kemarin kita lihat pesek sama anaknya kan. Nah, ya itu beda banget sih. Langsung terasa pengen, wah ini harus banget dilestarikan, pengen dilindungin gitu ya. Iya benar. Karena sayang banget kalau misalkan populasi orang hutan mengurang atau malah makin punah kan. Ya nggak ada penghuni hutannya gitu loh. Kalau kemarin dijelasin sedikit nih mengenai gambarnya yang hasil dari kompetisi ya. Kan Hersa menang nih. Cerita sedikit gimana kemarin kalau di gambarnya itu? Jadi tuh ini ceritain, saya mikir gimana sih kalau misalkan kebalikan nih. Yang biasanya para manusia yang ngeganggu habitat orang utan, nah dilawan balik sama orang utannya gitu. Jadi orang utan yang ngusik pekerjaan manusia gitu loh. Karena kan kita lihat di sini ada eskavator. Ya orang-orang yang inilah pembukaan lahan besar-besaran gitu loh, yang ngusik ke habitat orang utannya gitu. Gitu. Tapi tahu kan kalau orang hutan tuh sekarang ada beberapa jenis? Iya, tahu. Kalau sebelumnya kita cuma taunya satu aja gitu ya. Iya, cuma orang hutan Kalimantan doang. Ternyata tuh ada beberapa jenis. Nah, kalau thank you Hersa. Nah, kalau kemarin nih kita kan bawa influencer ya, adventure alam banget gitu. Ternyata dia tahu banyak hal. Kemarin kita sempat tanya-tanya. Halo. Tahu deh, kemarin tuh sempat ngasih ada informasi penting nih gitu. Jadi kalau kita main ke hutan gitu ya, ternyata tuh nggak semua tumbuhan di situ bisa kita makan ya. Ya. Jadi kemarin itu menariknya pas di trekking kita kan ngelewatin pohon-pohon yang biasa dipakai main sama monyet-monyet ya. Terus mereka itu lemparin semacam buah-buah begitu ke bawah. Nah pas saya ambil, saya penasaran itu buah seperti apa yang mereka makan. Iya. Ternyata pas saya potek-potek, dia ada semacam kacang. Saya cobain itu ternyata rasanya masih ada getah-getahnya begitu. Tapi saya nggak tahu ya, mungkin kalau diolah mungkin bisa jadi makanan manusia juga. Makanya saya lihat kalau orang hutan bisa makan, monyet-monyet bisa makan, harusnya manusia juga bisa makan. Bisa makan ya. Cuman triknya ketika kita cobain makanan di hutan itu tidak langsung dimasukin ke perut atau langsung ditelan. Jadi harus pertama itu kita gosok-gosok ke kulit paling sensitif. Kalau misalnya kulitnya aman, tidak gatal-gatal, itu boleh kita cicipin dulu ke lidah. Kalau misalnya lidahnya nggak nolak, mungkin kita kunyah-kunyah dulu boleh. Itu biasanya kita cicipin dikit, itu cukup tidak aman ya. Tetap aman. Tetap aman. Terus selain itu nih, triknya apa nih? Kalau kita kan biasanya teman-teman apalagi pecinta alam tuh seneng banget kan main ya, camping atau menginap. Terus kalau menemukan tumbuhan atau ini kira-kira selain tadi ya kalau kita coba ke kulit ini apalagi nih? Apakah mungkin dari warnanya kah gitu ada? Iya benar, warnanya juga harus kita perhatikan ya. Kalau misalnya terlalu mencolok warnanya itu biasanya beracun. Jadi kalau tapi ragu-ragu mending nggak usah dicoba. Mendingan nggak usah dicoba. Bawa makanan jadi juga lebih aman kayaknya. Lebih aman. Nih kalau kemarin kan udah sempet trekking, udah lihat-lihat ya. Kira-kira kalau di sini nih ya pengen bikin makanan apa? Kalau di sini pengen bikin makanan apa agak hati-hati ya karena banyak monyet, jangan sampai datang mungkin bau-baunya mengundang mereka datang. Mungkin sebelum trekking bolehlah kita di bawah mungkin masak-masak dulu ya, kita coba dulu. Jangan sampai kalau ke atas kayaknya agak rawan kita masak-masak itu, soalnya banyak habitat ya, jangan sampai bau-baunya itu mengundang monyet-monyet datang terus gangguin kita. Dan kita kan nggak boleh ngasih makan ke mereka, jangan sampai mereka terbiasa dengan manusia yang suka ngasih makanan, itu bisa menghilangkan insting mereka kan. Oke, nggak boleh ya. Nggak boleh. Jadi kalau kita lagi di hutan atau di tempat manapun ya, kalau ada satwa liar, sebisa mungkin tidak boleh memberikan makanan ya sama mereka gitu. Takutnya ada penyakit menular atau nanti membuat mereka jadi nggak mandiri lagi. Nah, tahu deh. Ya. Kalau setelah ini kira-kira pengen kemana lagi? Saya. Setelah dari Sumatera ini, Bukit Lawang ini, kalau saya pribadi mungkin mumpung masih di Sumatera, pengen menyisir Pulau Sumatera dulu, mau melihat alamnya, mau melihat budayanya. Mungkin dari sini saya ke Padang, mungkin sampai ke Sumatera bagian selatan pelan-pelan lah kita
hutan. Cobain makanan satu-satu ya. Cobain makanan tradisional tiap daerah kan punya ciri khas masing-masing. Nah, satu lagi nih, ada ini influencer dari Bandung, Halo, Sampurasun. Sampurasun dari Sunda, kumaha damang? Alhamdulillah, saya banget. Ini Mas Adi nih, jangan Mas Deng, Kang Adi ini ya, kayaknya tuh udah biasa gitu ya kalau untuk trekking. Iya, betul banget. Jadi trekking itu adalah salah satu cara aku traveling yang berbaur dengan alam gitu. Jadi kita bisa menghargai alam, bisa berdampak untuk alam dengan salah satunya dengan trekking. Nah, sekarang kan ini trekkingnya berbeda ya, karena ini di Taman Nasional Gunung Leuser kan di TNGL. Terus ketemu juga sama orang hutan. Gimana nih kesan-kesannya nih? Nah itu, before-nya aku mau say thank you juga buat Yayasan Kahati dan The Body Shop Indonesia yang udah membawa kami nih semua ke Taman Nasional ini. Jadi ini adalah salah satu pengalaman traveling yang luar biasa banget. Bukan cuma traveling, bukan cuma trekking, tapi kita bisa bertemu dengan habitat hewan yang memang hampir dinyatakan punah. Salah satunya adalah orangutan. Itu ya pengalaman yang luar biasa banget dan laki banget kemarin sih. Kalau gitu pengen trekking kemana lagi setelah ini? Setelah ini aku mau kemana ya? Tunggu deh nanti deh, aku kasih tahu ya. Tapi kita selain trekking nih ternyata ya, kita juga kemarin sempet jalan-jalan di seputaran Balige, bener ya? Betul. Udah ada yang cobain makanan apa aja di Balige? Banyak banget ya. Banyak banget Ikan-ikan makanan khas Batak, rempah-rempah khas Batak. Habis itu kita explore pasarnya, banyak rempah-rempahnya. Ternyata beragam sekali dan di pasar sempat kita tanya-tanya penjualnya, dia bocorin juga resep-resepnya dan itu sudah saya catat semuanya, tinggal saya praktekkan. Wah, tinggal. Kalau penasaran pengen tahu resep apa aja yang akan dicoba sama Laude, tinggal langsung meluncur ke Instagramnya ya. Nah, terus kalau gitu kemarin kita sempat nyobain apa namanya ada Naniura. Nah, Naniura mungkin ada yang teman-teman lain nyobain Naniura. Mau cerita-cerita nggak gimana rasanya nih Naniura? Kan kalau kata Mas Binur tuh Naniura tuh sashimi-nya Indonesia. Sashimi-nya Indonesia, Kayak betul. Aku tuh pribadi suka kan makanan Jepangan kayak gitu. Aku coba lah. Ternyata nggak seperti yang aku kira. Kenapa? Ya, karena kan bumbunya tuh aku lihat pekat kuning gitu kan. Aku kira bakal kayak asin manis gitu. Ternyata asem banget. Oh, oke. Tapi sebenarnya enak ya? Iya, enak. Kayak akan bumbu banget gitu. Jadi karena rasa asemnya itu kayak si ikannya tuh sama sekali gak amis walaupun mentah. Walaupun mentah. Iya. Jadi kalau boleh cerita sedikit nih, ikan Naniura ini adalah sashiminya Indonesia, adanya di Balige kalau pengen coba. Jadi ikan ini mentah. Jadi dia dimatanginnya cuma dengan bumbu ya. Ada arsiknya, kemudian juga kemarin pakai apa, rebung. Dan juga ada andalimannya. Emang kalau di Sumatera ini kayaknya nggak lengkap makan kalau nggak ada andaliman. Kemarin siapa yang nyobain pizza andaliman? Semua. Oh, semuanya coba. Gimana? Mau ngulang lagi? Mau cobain lagi? Atau penasaran mau coba makanan lainnya? Mau banget. Ada mie gomak juga kita sempat coba ya kan. Kalau pertanyaannya nih, kalau kemarin kan udah sempat ketemu sama orang hutan juga. Udah sempet trekking juga. Berikutnya kira-kira bucket list dari temen-temen nih mau ngapain? Apakah main ke pantai, main ke hutan lagi, ketemu satwa liar atau gimana nih? Boleh silakan dijawab satu-satu. Mau kemana lagi? Mau kemana? Kalau aku pribadi karena ini first time terus kayak ternyata nggak terlalu buruk juga gitu ini pengalamannya. Pengalamannya ya. Jadi mungkin kedepannya aku bakal nyoba gitu. Mau pergi kemana nih kira-kira? Paling deket deh. Kemana ya? Aku belum tahu sih, tapi mungkin aku cari-cari dulu. Ini jalan-jalan bentar lagi Shelly bakal jadi influencer adventure nih ya, jalan-jalan. Mbak Lulu gimana? Mau kemana Mbak Lulu? Seru banget ya pengalaman ini. Maunya berkemah sih. Oh, berkemah. Mungkin ke Bedugul aja. Ya, yang deket aja ya. Itu glamping, Mbak. Kalau di situ. Harusnya gimana? Harusnya pengen kemana? Ini mungkin pertama kali perjalanan terus kita nyobain kuliner khas dari tempatnya. Biasanya kalau saya jalan-jalan tuh jarang merhatiin kuliner asli sana gitu. Mungkin kedepannya bakal lebih sering lagi jalan-jalan ke tempat-tempat di Indonesia terus nyobain kuliner di khas sana sih. Daerah-daerah masing-masing ya. Iya. Lalu deh. Kalau saya pribadi bucket listnya tinggal Kalimantan sih. Saya pengen explore Kalimantan, alamnya seperti apa, terus pasti kuliner dari alam ya tentunya.
karena banyak orang nggak paham sebenarnya kuliner itu berkaitan erat dengan alam, karena di beberapa daerah kulinernya itu dipanen dari alam. Jadi kalau misalnya alamnya rusak, hutannya rusak, berarti ada salah satu makanan daerah juga yang ikut hilang, kayak gitu. Jadi saya ada pengen keanekaragaman nyoba. hayatinya juga ya. Betul, itu sebenarnya dekat antara kuliner sama kelestarian alam, itu sebenarnya dekat. Kalau Adi sendiri gimana nih? Oke, karena jadi penasaran nih setelah dari tempat ini, dari Taman Nasional Gunung Leser ini, Leser kita ini ketemu orang utan Sumatera. Nah, aku jadi penasaran, pengen tahu nih orang utan yang ada di Kalimantan. Jadi kayaknya wishlist aku nextnya ke sana deh. Bareng berarti kita ya. Bareng ya, ikutan dong, Oke. ngajak aja. Ayo, join. Oke, ini karena dari tadi kita ngomongin kelestarian. Satu pertanyaan terakhir nih, pesan dari teman-teman ya untuk menjaga kelestarian lingkungan nih gimana nih? Boleh mau siapa duluan? Silahkan. Oke, kalau dari aku sebagai generasi milenial, kita harus mulai berperan untuk melindungi hayati yang ada di Indonesia khususnya, dan melakukan aksi untuk tidak merusak alam, tidak merusak lingkungan, dan melindungi hewan-hewan yang dilindungi. Oke, kalau dari saya mungkin kita bisa mulai dari hal-hal yang simpel ya, seperti tidak buang sampah sembarangan. Kalau misalnya bisa tanam pohon, kita bisa tanam pohon, mudah-mudahan itu tumbuh dan jadi perbaikan untuk alam kita, kayak gitu. Harsa gimana, Sa? Apakah akan lanjut dengan karya-karyanya untuk mengkampanyekan pelestarian lingkungan? Sepertinya iya. Ya kalau menurut saya sih, daripada kita merusak nih, terus kita pengen memperbaiki, cuman kita nggak bisa, ya lebih baik kita menjaga sih. Itu udah paling benar, kita jaga lingkungan kita sendiri dulu. Jaga hati dulu juga Jaga ya. hati juga, ya. Gimana kalau Shirley? Kalau aku pribadi setuju sama apa yang diucapkan Mas Laude. Kayak kita tuh mulai dari hal-hal kecil dulu, gak usah langsung ke hal-hal besar kayak mengkampanyekan ini itu. Mulai dari diri kita sendiri dulu untuk kayak minimal kita tuh ada punya ikatan emosi dengan alam, kayak buang sampah tidak sembarangan, terus tidak sembarangan memberi makan kepada hewan liar yang kayak gitu-gitu. Mbak Lulu gimana, Mbak Lulu? Kalau aku bareng anakku rencananya mau lewat lagu-lagu nge-rap gitu. Oh, oke. Mengkampanyekan lewat Dengan medsos. membuat konten ya, dengan membuat ya. konten mengkampanyekan apa yang harus dilakukan, apa yang baik dilakukan ya, memberikan edukasi. Sayangi orang utan, jangan sakiti dia. Mantap, seru banget. Ini pertanyaan khusus buat Hersa sama Shirley. Ini kan selama ini kan udah bikin karya banyak ya. Kayaknya baru kali ini nih masuk ke ranah konservasi mengenai alam. Kira-kira apakah kedepannya akan melanjutkan mengenai konten-konten seperti ini atau karya-karya seperti ini? Dan sebelumnya mau tanya, apa yang dikerjakan? Oke. Biasanya tuh kita dalam membuat suatu karya itu butuh research. Jadi kita cari tahu dulu nih. Jadi kita nggak asal-asal bikin karya dulu. Nah, di tahap research itu kita juga belajar hal-hal baru juga nih. Apalagi kayak kemarin yang buat kompetisi orang hutan, kita jadi lebih mengenal dekat sama orang hutan gitu. Kita cari mana sih perbedaan orang hutan Kalimantan dan orang hutan Tapanuli gitu macam. Nah, terus dari tahap research itu biasanya kalau misalkan kartun tuh biasanya dipakai buat kritik rata-rata tuh. Kritik tapi dikemas ada humornya juga. Nah, jadi kita juga cari tahu nih apa sih yang terjadi sama orang hutan saat ini gitu. Jadi kita cari tahu juga di berita-berita, di media-media orang hutan itu kenapa gitu loh. Nah, baru dari situ kita buat main mapping dulu. Oh, kita main pikirin mapping dulu. Oke. Kita mau bikin kayak gimana, baru kita mulai sama karyanya, kita buat sketchnya, line art, kemudian baru tahap pewarnaan, kemudian finishing gitu. Nah, ini setelah sekarang masuk ke ranah konservasi, ini kira-kira akan melanjutkankah karya-karya ini? Kemungkinan besar iya, soalnya ya saya tertarik juga sih sama dunia konservasi ini. Apalagi kan banyak tuh media-media yang nampilin berita-berita tentang konservasi kan. Mungkin bisa dibantu penyampaian kita ke orang-orang dengan media kartun. Shirley sendiri gimana, Share? Seru banget nih kan punya media sendiri, kira-kira mau apa ya?
Kalau aku sendiri, jujur aku tuh tipikal orang rumahan ya, jadi jarang keluar. Dan aku ikut kompetisi ini tuh sebenarnya karena kewajiban dari tugas dari kampus, nggak ada maksud apa-apa. Oh, dipaksa. Ternyata dipaksa ya. Terus aku tuh gak nyangka, oh ternyata aku menang gitu. Ini kan kesempatan langka banget kan ya. Ya udah, aku mau mencoba ikut gitu, keluar dari comfort zone. Karena aku sendiri kan nggak pernah ikut gini-ginian, jujur, karena aku bukan anak alam. Tapi ternyata setelah ikut, walaupun banyak dramanya, tapi asik juga. Apakah selanjutnya akan meneruskan karya-karya mengenai alam atau gimana? Aku ya kalau aku menggambar tuh biasanya mencari research tuh lewat foto-foto di internet ya. Dan setelah aku terjun langsung gitu ke alam, aku agak tertarik gitu menggambar langsung di tempatnya, bukan nggak cuma di kamar. Oh, jadi kemarin sempet dong ya gambar-gambar langsung nih di alam ya? Sebenarnya ya ada di Ada ternyata, tapi belum mau dia bocorin loh. Gitu ya? Iya. Oke, kalau Mbak Lulu kan selama ini bikin konten, nge-rap gitu ya? Dan ini juga baru mungkin pertama kali, betul ya? Pertama kali ya langsung bergabung dengan alam, gimana nih? Setelah ikut acara trekking ke Bukit Lawang ini, saya terutama lebih tahu mengenai orang utan. Jadinya lebih paham untuk next buat videonya akan lebih menjiwai sepertinya. Oh, akan Iya. apakah jadi mirip? Enggak ya? Loh, DNA kita kan 96% 6% ya? ya menyerupai. Mirip menyerupai. Dari mulai kita mempergunakan alat, mereka juga pakai. Kita bisa kena polusi dari asap kendaraan bermotor, mereka dari kebakaran hutan. Kurang lebih mirip ya, kurang lebih mirip. Sementara ini kalau yang dua ini memang sudah menyatu dengan alam. Bahkan kalau yang satu, saya punya julukan tersendiri nih. Saya bilang Mowgli. Kayaknya karena dia terlahir di hutan ya, karena begitu dia jalan-jalan ke hutan, kayak nggak banyak usaha, effortless banget gitu. Kebetulan ya saya di orang Sulawesi ya. Lingkungan saya tidak jauh-jauh dari alam lah, hutan, terus laut yang begitu-begigitu. Jadi pas kesini sebenarnya kayak pulang ke rumah, cuman bedanya ketemu orang hutan karena terakhir saya ketemu orang hutan itu kalau tidak salah kelas 3 SD. Itu pun di kertas uang 500. Oh iya. Dan kemarin saya ketemu langsung. Itu luar Rasanya biasa. menarik ya, Lur ya. Pengalaman keren ya. Kalau Mas Adi gimana, Mas Adi? Oke, pastinya setelah dari sini aku akan berkarya lagi melalui konten-konten yang inspiratif dan membuat sebuah terobosan baru tentang traveling yang berkonsep alam. Lebih kuatnya nanti di alam mungkin ya. Seperti naik gunung dan mengenal lebih tahu di gunung itu ada konservasi atau tidak, dan itu menjadi bahan untuk karya aku nanti selanjutnya. Oke, kalau gitu kita ucapin dulu terima kasih buat siapa? Yes, Angkati Body Shop Indonesia. Next bikin lagi ya. Yuk. Sama-sama situ. Apa? Apa? Di pohon. Monyet. Macet. Apa? Bang, belum closing.